Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwat, saudara-saudaraku Majelis Taklim Masjid Al-Mahdi, Majelis Tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuknya kepada manusia. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada yang mengikutinya hingga akhir kiamat. Wa ikhwan ahad, pada malam ini saya akan mencoba mentadabburi dari surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ikhwan wa akhwat, persaudaraan di sini melampaui persaudaraan hubungan antara keluarga. Di dalam Islam yang disebut dengan saudara atau dalam bahasa Arab ahi atau ukhti ya. Kalau laki-laki itu disebut dengan ahi, ikhwan, saudara laki-laki. Kalau perempuan ukhti, saudara perempuan. Di dalam Islam persaudaraan melampaui hubungan keluarga, melampaui hubungan darah. Lebih dari itu persaudaraan dalam Islam. Perlu diingat, persaudaraan dalam Islam melampaui hubungan darah dan hubungan keluargaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, An Salim an Abi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu ahu muslim la yajlimuhu wa la yuslim man kana fi hazati ahi kana Allahu fil hazat wa man farja an muslim kurbatan farjaha Allahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man satarul musliman sallallahu yaumal qiyamah. Dari Salim dari ayahnya ia berkata,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak membiarkan, maka tidak boleh ia menganiaya dan tidak boleh membiarkan dengan tidak mau menolongnya. Barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib celah orang muslim, maka Allah akan menutup aib celahnya besok pada hari kiamat. Saudara-saudaraku, ikhwan wal akhwat, persaudaraan di dalam Islam itu harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini selaras dengan ayat yang lain, bahwa persaudaraan kita itu harus dibangun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban saudaranya atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah di atas ketakwaan kepada Allah. Ada kisah yang sering kita dengar, bahwa kisah ini menceritakan seseorang yang ingin menjenguk saudaranya di satu desa atau di satu pelosok ya, desa yang jauh. Dia ingin menjenguk saudaranya karena Allah. Kemudian dalam kisah ini malaikat turun ya, atas perintah Allah. Malaikat turun menanyakan kepada saudaranya ini yang ingin menjenguk saudaranya di desa sebelah. Kemudian malaikat itu bertanya kepada si fulan ini, wahai fulan, aina turid, mau kemana engkau? Kemudian orang ini menjawab, aina uridu bila haidil qaryah, saya ingin ke tempat itu atau ke desa tersebut ya, ke desa sebelah. Kemudian malaikat itu bertanya kembali, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tuju di desa tersebut? Saya ingin menemui saudaraku di sana. Kemudian malaikat itu bertanya kembali, apakah kamu menemui saudaramu ada hubungan pekerjaan atau bisnis atau perdagangan? Kemudian orang itu menjawab, lah, tidak. Tetapi saya ingin menemui saudaraku karena Allah, karena cinta kepada Allah, karena saudaraku mencintai Allah. Orang soleh berarti kan. Kemudian malaikat itu berkata kembali, absir, bergembiralah wahai fulan, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaranya karena Allah. Saudaraan karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban saudaranya, maka Allah sampai-sampai Allah mengutus malaikat yang menyampaikan kepada si fulan tersebut, ya, kepada orang tersebut bahwa Allah cinta kepadanya. Kemudian keutamaan orang yang mencintai karena Allah di akhirat, di padang mahsyar, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka orang yang saling mencintai karena Allah, persaudaraan di atas ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menaunginya di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan hubungan persaudaraan antara kaum muslimin di atas kasih sayangnya, mencakup rasa cinta dan kasih sayangnya karena Allah. Rasulullah SAW menggambarkan dengan sangat indah ya di dalam hadis ini. Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li ahli ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi kita di sini harus saling mencintai di atas cintanya kepada saudaranya melebihi cintanya kepada diri kita sendiri. Ibaratkan kita itu satu bangunan, satu tubuh, terutama di sini ya, di Tanah Ujirah ini kita dipersaudarakan dengan Mubasyirat Al-Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kita sama-sama berjuang ingin menzahirkan Al-Mahdi ya, yang menjadi calon Imam Mahdi nantinya. Maka kita harus menjalin persaudaraan di antara kita seperti bangunan, sebuah bangunan ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Anin Nu'am bin Bashir qala Rasulullah SAW, masalul mu'minina bitawwadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ijastaka minhu udwu nada'a Allahu sa'irul jasad bisyahari wal huma. Dari Nu'aim bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila dalam anggota badan ada yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, An Abi Musa qala Rasulullah SAW, al-mu'minuna lil mu'minin kalbun yanin yasuddu ba'duhu ba'du. Dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang sebagiannya dengan bagian yang lain saling menguatkan. Masya Allah, luar biasa ya. Persaudaraan kaum muslimin, kaum muslimat yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, dibangun di atas cinta kepada Allah. Persaudaraan diibaratkan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh di anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit. Begitu juga persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepada Allah diibaratkan sebuah bangunan, saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling melindungi, dan tidak sebaliknya saling mencaci, saling menghina, saling menghina, dan saling menyakiti. Maka makna ayat yang tadi, kalau di antara kalian terjadi perselisihan maka damaikanlah. Maksudnya di sini Allah tidak menginginkan persaudaraan kaum muslimin berselisih. Maka kalau ada terjadi perselisihan, maka segera untuk didamaikan. Bahkan di dalam hadis yang lain saya pernah mendengar, apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka tidak lewat dari 3 hari, harus berdamai, harus meminta maaf. Itu batasannya sampai 3 hari. Jangan sampai nunggu lebaran. Ya, biasanya orang-orang menunggu lebaran ya, minta maaf, maafan, padahal itu merupakan tradisi ya, bukan dari syariat Islam. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan ayat ini, persaudaraan ini, kita dilarang untuk saling membenci, ya, saling menyakiti, saling menzalimi di antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, karena kita itu satu tubuh ya. Apabila salah satu dari tubuh kita sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit juga. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW,
la tahassadu wala tanajassu wala tabaghadu wala tadabbaru wala yabi' ba'dukum ala ba'di wa kunu ibadallah ikhwana al muslimin la yazlimuhu wala yazulu wala yakiruhu at-taqwa hauna yasbil minal sayhri ayaskira akhahul muslim kullal muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa izaduhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bersaing, janganlah saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling mendengki di antara kalian, menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam, tidak boleh berlaku zalim kepadanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW. Dia menepuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Jadi kehormatan atau nyawa seorang muslim itu di sisi Allah itu lebih berharga daripada Ka'bah ya. Di dalam riwayat yang lain, saudara, darah dan harta dan kehormatan seorang kaum muslimin itu lebih berharga daripada Ka'bah. Bahkan kalau di sini itu disebutkan haram darahnya ditumpahkan, kehormatannya dihina, tidak boleh. Kita saudara kita di luar sana karena berbeda akidah kita sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah ditambah mubasyirat yang tadinya akur, saudara satu majelis, sekarang sudah berlainan. Saya sudah dianggap tidak bersaudara berarti. Kalau saya di sosial media itu bersama satu majelis itu selalu dicaci. Padahal tadinya saya satu bangku, satu majelis, bahkan makan pun satu piring ya. Karena beda akidah kita meyakini bahwa Muhammad Qasim Al-Mahdi, sedangkan mereka tidak, ya. Maka saya sering mendapatkan hinaan ya. Bahkan saya dianggap orang gila sama teman saya sendiri. Apakah itu yang disebut dengan saudara ya? Padahal di dalam hadis Nabi SAW tadi sudah jelas kita dilarang menghina saudaranya ya. Bahkan yang lebih keras lagi ancaman dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, qala Abdullah qala Nabi SAW, sibabul muslim fusuk wa qitalul kufur. Nabi SAW sabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Oh, luar biasa ya. Kita dilarang mencaci saudara kita, apalagi membunuhnya. Karena membunuh orang muslim di sisi Allah itu lebih berharga daripada dunia dan isinya dalam riwayat yang lain. Luar biasa ya darah kaum muslimin itu. Jangankan orang muslim, orang kafir pun kalau dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dengan kita, dengan pemerintahan kita, maka kita dilarang membunuhnya. Ancamannya sama. Kita haram untuk membunuh orang kafir yang dalam perjanjian. Saudaraku, muslimin, muslimat,
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mentadaburi ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa persaudaraan di dalam Islam itu melampaui persaudaraan hubungan darah, hubungan kekeluargaan, melampaui daripada itu. Kita lebih dari itu. Di sini saya lebih merasa lebih tenang ya, lebih merasa bersaudara, ya, lebih merasa berkeluarga daripada di luar sana sebelumnya. Saya lebih merasa seperti itu. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cinta dan kasih sayang, dan semoga kita semua dijauhkan dari perpecahan, perselisihan ya. Kepada Allah saya mohon ampun kalau ada kata yang salah, semata-mata datangnya dari kebodohan saya, dan ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.